Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Aiwardani dari kelas 645A25 dengan NIM 6422173 jurusan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan artikel yang aku buat yaitu berjudul Inovasi Strategi Pemasaran untuk Menarik Generasi Milenial. Oke, sebelum aku masuk ke inti pembahasan, aku mau tanya deh, kalian pernah nggak sih mikir, kok iklan-iklan di Instagram atau di TikTok tuh kayak tahu banget sih apa yang kita suka? Nah, karena brand sekarang tuh udah makin canggih dalam bikin strategi pemasaran, terutama buat ngejar target market generasi milenial. Kenapa aku ngangkat topik ini? Soalnya kita nih yang Gen Z juga sering banget ketemu konten brand di sosmed kan. Nah, dan seru aja gitu buat tahu bagaimana mereka tuh ngegodain dompet milenial. Siapa tahu kita juga bisa belajar buat bikin bisnis atau konten yang impactful. Jadi kita bahas lebih dalam yuk. Stay tune ya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu kenapa sih milenial penting. Jadi generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Kalau kita bandingin nih sama Gen Z, mereka ini udah lebih dulu adaptasi sama teknologi digital dan gaya hidup mereka tuh udah lumayan mapan. Terus juga milenial itu unik karena mereka lebih suka transparansi dalam brand, artinya jujur, nggak ada drama bohong-bohongan. Terus mereka juga lebih peduli sama keberlanjutan. Mereka tuh gampang banget jatuh cinta sama produk yang eco-friendly. Terus juga mereka suka banget sama pengalaman yang personal, nggak cuma jual produk, tapi kasih pengalaman personal yang bikin terkesan. Karena kebiasaan itu, brand nggak bisa pakai cara pemasaran lama kayak billboard atau iklan TV doang. Mereka harus masuk ke kehidupan sehari-hari milenial lewat teknologi dan media sosial. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada strategi yang dipakai brand buat mengejar milenial. Dari artikel yang aku bikin, ada beberapa strategi yang sering dipakai brand buat ngerebut hati milenial. Nih aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, yaitu ada pemasaran lewat media sosial. Kalau ngomongin pemasaran sekarang, media sosial tuh udah nggak bisa lepas. Milenial itu rata-rata aktif banget di platform kayak Instagram, TikTok, sama YouTube. Makanya brand juga harus aktif di sana. Terus contoh pemasaran yang sukses itu ada Share a Coke dari Coca-Cola. Mereka bikin botol dengan nama-nama orang, jadi lebih personal. Siapa sih yang gak seneng lihat nama mereka di botol minuman favorit? Orang-orang langsung ngepost di sosmed dan promosiin mereka tuh sukses banget. Dan kesadaran mereka tuh naik sampai 70%. Jadi media sosial bukan cuma buat iklan, tapi juga buat interaksi sama audiens. Terus yang kedua ada big data untuk personalisasi. Ini keren banget sih. Pernah nggak sih kalian lagi cari barang nih di e-commerce, terus pas buka lagi barang yang sama tiba-tiba muncul di halaman pertama? Nah, itu karena mereka pakai big data buat menganalisis kebiasaan belanja kita. Contohnya itu ada Amazon. Mereka pakai algoritma rekomendasi yang bikin pelanggan ngerasa barang yang ditawarin tuh sesuai banget sama kebutuhan mereka. Statistik bahkan bilang personalisasi kayak gini tuh bisa bikin loyalitas pelanggan naik sampai 30%. Selanjutnya yaitu ada influencer marketing. Kalau ini sih udah nggak asing lagi buat milenial, dan kita juga nih Gen Z lebih percaya review dari influencer dibandingkan iklan tradisional. Misalnya nih ada selebgram yang promosiin skincare tertentu, pasti kita mikir kayak kayaknya produk ini bagus deh, produk ini oke deh gitu. Terus data juga bilang 68% milenial itu lebih memilih produk yang dipromosi influencer, yaitu yang mereka follow. Makanya brand sekarang tuh banyak banget yang kerjasama sama influencer buat nge-reach target mereka. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan, itu nilai tambah. Milenial itu generasi yang peduli sama isu-isu global kayak lingkungan. Jadi brand yang nunjukin kalau mereka eco-friendly pasti dapat perhatian lebih. Contohnya kalau ada produk dengan label ramah lingkungan, pasti langsung jadi opsi pertama buat mereka. Statistik juga bilang 40% milenial lebih memilih lebih milih brand yang punya komitmen buat keberlanjutan. Terus juga contohnya IKEA Plus, aplikasi yang bikin kita nyobain furnitur secara virtual sebelum jadi. Nah, seru kan? Ini bikin pengalaman belanja jadi lebih interaktif. Statistik juga nunjukin teknologi kayak gini tuh juga ningkatin keterlibatan konsumen sampai 50%. Nah,
Sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita Gen Z belajar tentang strategi pemasaran untuk milenial? Gini, walaupun targetnya beda generasi, tapi pola pikir mereka tuh gak jauh beda sama kita. Kita juga suka brand yang transparan, peduli lingkungan, dan bisa kasih pengalaman personal. Selain itu, kalau kalian ada yang mau bikin usaha sendiri nih, tuh strategi ini bisa banget dipakai buat target milenial. Misalnya bikin konten di TikTok, kerja sama influencer, atau manfaatin data pelanggan buat ngasih rekomendasi produk yang pas. Terus juga strategi ini tuh nggak cuma relevan buat brand gede, tapi juga buat UMKM yang baru mulai berkembang. Jadi itu pembahasan aku soal artikel ini. Intinya, milenial itu generasi yang super berpengaruh di dunia pemasaran, dan brand harus banget inovasi biar bisa ngejar perhatian mereka. Semoga apa yang aku share ini bisa nambah insight kalian, terutama buat yang tertarik sama dunia bisnis atau marketing. Thank you banget udah buat kalian yang udah dengerin sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.